gila sih. Dikit-dikit self reward, tiba-tiba miskin. Habis. Apalagi Iya, Bos. yang beruntung men. Beruntung apa? Coba lihat dulu deh. Ketika lu pada main, ketika lu pada party seneng-seneng, gue ngapain? Gue kerja. Dia jualan casing HP men dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Riz Podcast. Hari ini kita bertemu dengan Dimas dan Reza lagi. Halo. Oke. Apa kabar ya, Dim? Sehat? Sehat. Masya Allah, luar biasa. Ini sahabat gue yang satu ini, gue udah 10 tahun lebih gak ketemu. Terakhir ketemu itu 2009 di SMA. Ternyata balik-balik sih, alhamdulillah. Walau, Masya Allah, jadi orang sukses sih. Oh, gue jelas sukses pakai jas. Sukses banget ya. Sukses nggak harus pakai jas. Kau lihat, mak jukan bak no. Iya. Jukan bak no. Tapi harga kaosnya 800.000 loh, setahu gue. Oh, tetap aja. Kan dolar beda. Dolar lebih beda. 800.000, kalau 800.000 dengan penghasilan dia segitu, itu termasuk sederhana. Oh iya. Iya sih kan dia berapa triliun kan sekali masuk gitu kan. Jadi gimana aja? Kalau boleh tahu bisnisnya dalam bidang apa aja? Lagi siapa? Nah, Dimas. Gua kemarin sama Reja sih biasanya. Gue itu kasarnya gue jualan oli. Jadi gue jualan oli ke project-project industri. Jadi gue alhamdulillah waktu pas tahun 2019 kemarin gue signing buat jadi authorized distributornya buat brand Exxon Mobil gitu. Tapi untuk industri, jadi bukan buat passenger mobil. Ini masih belum lah gitu. Ini luar biasa ya, dari anak band ke oli. Kenapa tiba-tiba jadi dari anak band bisa ke oli ini? Sebenarnya sih tujuannya fokusnya ada cuma satu ya, uang. Nggak lebih ke bertahan hidup lah ya. Dari dulu. Namanya damai sama hati berarti. Jadi sebenarnya gue orangnya lumayan terbuka sih buat apaan aja, mau usaha apa aja, dan kebetulan waktu itu opportunity-nya adalah lubrikan gitu. Lubrikan. Jadi lubrikan. Iya, lubrikan. Tapi ini buat mesin, buat piston. Ya bisa. Kalau mau coba buat piston lu sendiri boleh. Ya kan kalau kita kan udah bersuami, udah berumah tangga halal lah gitu mah. Ya kalau mau nyoba pakai lubrikannya diesel, waduh, bisa. Ngeri-ngeri sedap kalau gitu. Gesekannya jadi lebih halus sih. Tadi dari rumah langsung ke sini atau gimana? Yes, dari rumah dari gue. Kalau dari rumah juga tadi langsung. Tadi apa San Mori dulu? Enggak, gua ngopi dulu gua. Ngopi di mana? Gampang ya. Kan dekat rumah. Yang tempat kita kemarin bukan? Bukan, beda lagi. Dekat situ juga. Gue kemarin ke sono lagi beli biji. Hari ini minggu ini udah 2 kali gue beli biji di sana. Iya, kemarin kurang biji lo bagaimana? Waduh. Ini biji banyak kan, biji kopi banyak. Karena biasa kalau gue minum biji jeruk. Ya. Warung, akhirnya butuh biji kopi. Ini harus agak sopan dikit nih. Jeruk bisa ya digu ya. Iya, bisa banget, bisa gila. Jadi gini nih. Gua mau nanyain sebuah topik yang mungkin cukup kontroversi sih ya. Resign aja, gak usah kerja, mending usaha. Gimana tuh? Oh, duluan. Lu duluan. Mas, boleh Mas ya Mas? Enggak ada. Kalau gua kan emang gua dari dulu langsung ini dulu zaman-zaman main studio. Terus langsung memang jualan sate. Nah, gua pengen tahu dari sudut pandangnya Dimas dulu. Kalau gua oke, kita bebas pendapat kok. Mungkin gue agak cerita dikit kali ya. Jadi sebenarnya gue juga dari zaman SMA itu gue naluri gue tuh sebenarnya udah berdagang sebenarnya. Gue nemuin passion di dagang, di manajerial itu sampai sekarang gitu. Maksudnya gue baru aware sekarang. Tapi gue dapet POV yang baru. Yang tadinya gue diajarin sama bokap gue bahwa lo kalau misalnya mau fokus, ya lo fokus satu dan lo tekunin itu sampai itu berhasil gitu. Masya Allah. Tapi belakangan gue ngelihat ada temen gue yang dia usaha. Dia bikin beberapa PT, dia bikin beberapa usaha dan semuanya jalan gitu. Dan itu yang bikin gue ngerubah mindset gue bahwa lo bisa kok, lo usaha, lo sambil kerja,
lu sambil usaha sampingan kecil-kecilan atau online atau segala macam, semuanya bisa lo jalanin. Gue bisa bilang gini kenapa? Karena sebenarnya memang dari dulu gue usaha terus ya, baru belakangan ini mungkin tahun 2018 gue juga dipercayakan sama salah satu teman gue yang bikin usaha sama keluarganya untuk jadi salah satu maksudnya bukan salah satu, jadi GM-nya di situ buat ngatur operasional gitu. Jadi dengan POV yang gue dapet itu, gue bisa ngejalanin ini sekaligus jualan oli, sekaligus mungkin yang lainnya gitu. Gue yakin gue bisa gitu. Gue kalau menurut gue sih gitu. Jadi kerja sambil usaha, why not gitu. Bisa ya? Bisa kenapa aja. Enggak? Bisa. Ya. Sekarang dari Reja sendiri gimana? Jadi cerita aja ya. Gue dari dulu emang udah dagang sih, dari zaman lulus SMA. Iya. Dagang apa aja lah ibaratnya, yang lagi musim-musim kayak gitu-gitu. Nah, perlu diketahui juga gue tuh terlahir dari keluarga yang office worker ya, professional worker. Jadi Profesional. S1, S2, abang gue S1, S2, gue juga S1, S2. Tapi nggak ada yang bisnis sama sekali, bapak gue juga nggak. Iya. Benar-benar dia ngikutin, ya udah harus aja kantor. Nah, gue kan karena anak kedua, katanya kalau anak kedua ini agak bengal lah ibaratnya istilahnya. Kalau gue sih bengal. Iya benar. Ibaratnya nggak terlalu ngikutin gitu. Kalau gue bengal emang. Iya. Nyebrang. Gue pernah kerja cuman setahun doang sebelum S2 kan. Nah itu juga karena disuruh bokap gue gitu, jualan gas. Dari pengalaman ya. Nah, udah dapet gaji kayak gitu. Nah tapi kan ibaratnya gini, kalau misalkan kita kerja sama orang gitu kan, gaji itu udah ketaker gitu ya. Yes. Iya, pas jelas itu udah Ya, jelas. beda sama usaha. Kalau usaha kan yang nentuin nominalnya ke depan, targetnya itu kan kita gitu. Kan nggak mungkin kalau misalkan kantor tuh baru masuk sebulan 2 bulan, besok minta gaji, misalkan gaji lo 15 juta, besok minta 25 sama bos lo, kan nggak mungkin. Mungkin, cuma bisa dipecat. Iya pasti itu udah nggak mungkin, itu nggak mungkin banget ya. Nah sementara kalau di usaha ini lo juga bisa nemuin nih, wah kayaknya bisa nih penghasilan gue meningkat terus kayak gitu. Walaupun emang awalnya pasti berdarah-darah, itu udah pasti. Bisnis pasang surut udah jelas gitu. Setuju. Berdarah-darah banget gitu. Nah ditambah lagi keluarga gue gitu kan, anak gue juga sekarang udah 3 kan. Nah, Subur juga ya. iya, udah 3. Produktif. Waktu gue kerja itu anak masih 1, itu Ini mah kan baru 3 bulan kemarin kan enggak? apa? Itu harus ada usop biar nggak terlalu serius itu dia. Kalau kan tengah-tengah nih antara serius gak serius nih. Nah, Kita lanjut. Kita kebutuhan rumah tangga bertambah lah. Gue mikir nih kalau misalkan gue gajian dari si kantornya kan masih dulu sampai sekarang dikalkulasin sen kenaikan gaji misalkan berapa lah? 10, atas 10 lah ya, 12 juta, 14 juta. Wah, ini kayaknya pas-pasan banget nih. Asli pas-pasan banget itu. Oke. Untuk keluarga gue. Nah terus gue juga nggak bisa nabung, saving dan lain-lain kan. Nggak bisa nambah passive income kayak gitu. Akhirnya ya gue usaha kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih. Kira-kira kurang lebih begitu. Jadi sebelumnya sempat kerja juga. Sempat akhirnya kerja. resign. Bisa. Jadi kalau menurut lu mendingan resign atau enggak nih? Kalau menurut gue ya. Iya. Kalau menurut gue, untuk mungkin teman-teman yang lagi ngantor ngelihat temennya bisnis, wah enak nih. Nggak seenak itu juga sebenarnya. Karena yang ngegaji Allah. Iya betul. Itu Allah jadi gaji. kita takwa harus ditingkatkan banget. Ya, Kalau pasti. enggak, wah masa lu nggak mau bertakwa sama gaji lu sih? Ya udah pasti kayak gitu. Karena mereka nih kebanyakan nih ngeliat bisnis tuh, wah orangnya kan udah sukses. Yes. Gitu ngeliatnya. Hasil ya? Hasil, lu udah punya tabungan berapa? Ganteng review saldonya dong kayak gitu ya. Udah berapa M gitu. Review dong orang Dia- pajak lihat. Iya. Ayo gimana tuh? Dia nggak tahu tuh invoice yang umurnya 3 bulan. Iya, ya itu kalau di bisnis lu itu kan. Iya, Bisnis kayak iya. gitu. Invoice 3 bulan ya. Invoice 3 bulan umurnya ditahan nambah. dananya Sampai sepuh. gitu. Tapi memang lu kalau misalnya kemarin buka Instagram, Riko Huang lo. Oh, keren, Riko Huang Lu keren. tau gak ada yang komen apa? Apa tuh? Jadi di FB di komen, lu sekarang enak banget ya, beruntung banget. Ya. Gampang. Iya. Orang udah kasih. Sampai Koriko bilang di podcast itu kalau beruntung men, beruntung apa? Coba lihat dulu deh. Ketika lu pada main, ketika lu pada party seneng-seneng, gue ngapain? Gue kerja. Iya. Dia jualan casing HP men dulu kan. Jualan casing HP dulu sempet ya dia. Dia masih pakai Jupiter MX. Yang hebat itu adalah dia bisa apa namanya
apa sih namanya, needs and wants-nya itu diseimbangkan sama dia. Betul. Jadi kalau misalnya dia lagi pengen apa yang semua tar dulu deh. Iya, betul. Itu penting loh Pak, penting banget. Karena sekarang ibarat kata ya di umur gue yang sekarang nih, gue bener-bener beli apa yang gue butuh. Betul. Jadi ya gue nggak akan beli tuh barang semurah apapun, semahal apapun kalau nggak butuh. Tapi kalau memang harganya mahal tapi masih masuk akal ya, bukan berarti mahalnya nggak masuk akal. Ya kalau memang itu kebutuhan ya beda cerita. Iya. Tapi kan sulit juga buat lifestyle milenial sekarang kan. Gila sih, men. Gila sih. Dikit-dikit self reward, tiba-tiba miskin. Habis. Apalagi Iya, Bor. yang self reward, wah gajian. nih akhirnya gajian nih, alhamdulillah gajian, self reward Starbucks, terus apa di Ducking, Ya. gitu pas udah tanggal 16 ya di Barkah Pak. Bahari. Self reward itu boleh, cuman Bablasan. jangan asal main self reward aja dikit-dikit self reward, Iya, iya, self reward. Nggak bisa gitu. Tiba puasa kan. Cukupnya. Lah emang lo pikir kalau gue self rewardnya berapa bulan sekali? Udah. Gue bisa 3 sampai 6 bulan Wih, sekali. gokil. Lu termasuk gokil, men. Itu pun Gokil, men. self reward gue adalah pergi sama keluarga. Wah, gokil sih lu. Pergi sama keluarga ke tempat yang bener-bener masih harganya masuk akal, kagak overprice, kagak overpower atau apalah itulah. Udah itu self rewardnya. Kalau gue Gue self reward tiap minggu weekend. dan minggu sama istri yang ke 1, 2, 3, 4. Ya. Gue ngeset self reward itu jangan mahal-mahal. Kayak lo. Ya. Self reward gue tiap minggu. Yang penting Indomie 2 pakai telur Iya, jelas. habis pulang kerja. Itu aja udah sebenarnya. Tapi bener, gue setuju. Gue kan dulu kan sempet diet Cuk. Yes. Gue 7 bulan turun 55 kilo. Tim. Self reward gue Indomie Pak. Iya kan? Bener. Iya. Gue makan nama Indomie, udah 7 bulan nih udah turun 55 kilo masak Indomie. Masya Allah gue makan, Nikmat banget ya. Itu harga 2.000 rasanya kayak 3 juta kan. Gue berasa makan ikudoichi. Iya. Bener, setuju gue. Ada yang self reward kayak gitu kalau untuk orang-orang diet tentunya. Karena diet itu juga ada self rewardnya. Ibaratnya nggak cuma kerja aja. Kalau misal binaragawan nih, misalnya pengen Kayak gue lah nih kau. ya, misal lu pengen foto nih, foto di majalah, pengen foto di majalah nih, Iya. lu udah 2 minggu lagi foto tiap hari makan ayam pop, udah selesai foto, badan lu kering, baru self rewardnya makan Tunjang. tunjang, kikil kayak HP Iya. Padang gitu kan. Bener. Penting self reward itu sih. Awalnya memang diremehkan sih soal self reward, cuman ya no matter what itu penting banget. Karena ibarat kata lu nyari duit kan emang harus lu Berarti memang Pakai bukan juga. self rewardnya yang boleh atau enggak ya. Tapi kalau menurut gua mungkin Diukur. batasnya ini lo harus draw line-nya. Self reward nggak usah lu taruh tinggi-tinggi, nanti lu Betul. susah sendiri gitu loh. Gua akan bahagia kalau misalnya gue punya tabungan gue 2 miliar gitu. Sekarang umur lu masih 19 tahun. Nah, ya mungkin bisa. Insya Allah bisa. bisa, kenapa enggak? Iya, cuman kalau bisa lu set setinggi itu jadi kayak lu harus nunggu berapa tahun dulu untuk bahagia gitu kan. Jadi Nah, kayak- justru itu makanya kan ada yang bilang nih, target gue 3 tahun lagi gue harus jadi orang kaya. 3 tahun lagi. Betul, sekarang belum kaya dong. Berarti lu nggak bersyukur sama apa yang lu punya sekarang. Kasarnya kan alhamdulillah ya masih Ya. bisa makan dan lain-lain ya. Kita masih bisa nyium bau masih sih bisa kalau sekarang. nyium bau, masih bisa jalan, masih bisa punya kaki, itu kan mahal. Sekarang misalnya nih, kaki lu gue potong jebret, gue kasih 5 miliar buat modal usaha, mau nggak? Kagak lah. Bro. Iya. Ini kaki besi berapa? Nah itu dia, makanya kan harus ada yang patut kita syukuri juga. Iya, Jadi ibarat kata kalau mindsetnya kayak gitu ya berarti 3 tahun lagi dong gue baru Lu bahagia. bahagia. Kenapa nggak dari sekarang aja? Iya, kenapa kalau bikin Indomie aja biar bahagia? Waduh, itu kalau dia Iya. misalnya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan goals tahun ini apa, nggak ada salahnya kan? Tulis seperti itu. Terus gue mau nanya aja sama lu Ja. Ini gue nih, jangan Nah, balik lagi. ntar dulu. Tadi kan gue udah jawab, Usap udah jawab. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Yang mana? Tentang self reward. Self reward kalau gue jujur gue 2 minggu sekali lah self reward. Boleh. Kalau tempat makan ya lumayan sih, lumayan. Ini gue sama istri gue gitu. 2 minggu sekali sih udah. Tapi kalau misalnya beli-beli barang gitu kan kalau misalkan kayak HP itu kan karena gue HP udah pecah gitu. Karena gue juga harus ada HP satu lagi ya udah baru Cuman beli. beda cerita, Needs, ya. kebutuhan. Karena handphone zaman sekarang udah jadi kebutuhan. Kebutuhan, ya. Ini contoh nyata nih ya. Misalnya kan orang lihat, lu beli iPhone, lu mahal-mahal, buat apa sih? Ya.
sering nggak dengar nyinyiran Iya. gitu tuh? Pastilah. Gue sendiri gue pakai Android. Mungkin harganya sekitar 3 juta, 2 juta lah. Kayak kan ada mungkin yang pakai iPhone. Tapi lihat dulu ini orang kebutuhannya apa. Iya. Karena gue semenjak gue ini udah bikin konten, oh di situ gue paham pentingnya handphone spek tinggi itu apa. Yes. Betul. Karena ibarat kata lu beli ini nih Android, ya oke lah. Cuman lu untuk mobilitas untuk bikin berbagai macam konten, bisa edit foto, video gitu-gitu ya bisa. Oke. Tapi fasilitasnya nggak kayak iPhone. Oh. Dengan iPhone, lu udah punya. Gue bukan promosiin iPhone ya, bukan ya. Cuman gue berusaha objektif aja nih. Dengan iPhone, lu punya kamera yang bagus. Betul dong. Yes. Lu punya audio yang bagus, bahkan lu bisa bikin rekaman suara di sini, di bagian bawahnya sini ada Dia tutorial udah Buat recording ya. buat recording, buat bikin podcast gitu bisa, ya kan? Tahu gue. Bisa, cobain kalau mau pengen podcast sama pakai iPhone bisa cobain. Ntar tinggal lu edit sedikit aja, bisa. Lu pengen apa? Lu pengen mixing mastering dalam situ, GarageBand, Yes. Iya. bisa. Apalagi coba? Ini Candy Crush jadi Candy Crush. Anak gue. Enggak, gue kalau Bebas. gue di iPhone ini gue memang ada kebutuhan sih kalau misalnya di dalam dunia lubrikan, di dalam dunia perdagangan industri, gue butuh iPhone itu untuk game sih, Call of Duty. Jadi emang kalau pakai iPhone jadi enggak. Kan gue bilang kebutuhannya. Dia untuk hiburan. Gue udah nyobain, gue push nih. Ini Xiaomi ini gue push nih. Push jebret di start semua nge-lag cuy. Nge-lag. Sampai akhirnya suatu ketika ngebug gue install ulang. Hapus semua dong, hilang. Hapus semua. Tapi untungnya udah backup. Beda halnya sama iPhone nih. Si Reja kan oke iPhone nih. Ini kalau orang ngelihat awalnya, oh handphone mahal ya, buat apa? Gue awalnya mikir gitu juga. Di kaum nyinyirun itu juga sama. Tapi begitu gue terjun di industrinya ya emang perlu. Iya. Lu nggak perlu beli kamera mahal sekarang. Lu nggak perlu beli kamera video mahal, apalagi. Jadi sebenarnya iPhone itu ada yang bilang reward, ada yang bilang itu needs, tergantung. Nah, tergantung. Tapi memang sebenarnya boundariesnya itu memang tiap orang beda-beda. Beda-beda. Makanya kalau dari sisi gue sih, kalau gue ngeliat Reja nih, misal dia beli iPhone, lu iPhone. Lu berdua di industri yang membutuhkan itu kan. Iya, betul. Jadi ya nggak bisa disalahin. Kalau menurut gue emang dia bikin konten. Tapi kalau gue lihat bikin video juga, bikin apa, kan penting pak. Lu butuh mobilitas. Gak mungkin lu mesti keluarin kamera dulu, ngedit dulu di Capek. rumah. Nah, yang harus lu update-nya 2 jam lagi, jadi update-nya 3 besok. Kecuali emang buat proyek gede, lu mungkin butuh yang komputer yang gede, kamera gede atau apa. Cuman kan kalau seorang konten kreator, perhatiin aja pasti ada pakai handphone, rekam, edit di sini, di situ juga ada suara-suara, efek-efek lengkap, jadi selesai. Jadi ya itu apa, kalau yang tadi kan misalkan barang keinginan kebutuhan ya. Gue pernah dengar tuh Rico Huang, Tom Lee Wafa tuh nggak, yang pengusaha di Surabaya itu, Pernah dengar. BMW yang Atta iX. Jadi dia itu beli barang mahal itu buat kebutuhan dia, buat masuk ke circle yang lebih di atas lagi. Maksudnya pengusaha di atas lagi. Jadi pengen tahu ilmunya gitu. Karena kan gitu kalau ketika kita main nih, biasa gue di level UMKM lah ibaratnya. Ketika gue mau bikin yang pabrik yang besar, kan gue harus main sama orang. Iya. Lo harus masuk Konsep circle pabrik, yang kan? sama interestnya dulu Iya, ya. foundernya yang udah punya pabrik kayak gitu. Ya sementara mereka nih main bisa Lamborghini, Ferrari kayak gitu-gitu. Iya. Kan nggak mungkin gue pendekatannya lewat ya, mobil Kijang yang Doyok biasa. nggak mungkin ya. Kijang Innova lah gitu, kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi Tapi emang- diceperin mungkin Kijang Doyoknya biar apa, kasih pintu gunting. Kijang Iya kan, iya. Doyok. Iya, ya itu kadang-kadang ya perlu, karena kita mau masuk ya circle mereka, jadi biar Yes. kita kan butuh ilmu lah sama senior juga gitu, mentor ya udah, biasanya tuh mereka begitu. Si Rico juga gitu bilang, Ya. itu paling dipanasin doang ke Ferrari si Rico tuh, Rico Huang. Karena ada Ferrari merah tuh dia. Tahu. Karena kalau pakai Ferrari di Jakarta kan tahu susah, sendiri macetnya gimana. Yang ada tuh mobil meleduk ntar ya. Betul. Gitu. Oke, by the way kita sambung ke part 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5.